Katanya pernah juara ya Pak? Ya, Juara presiden. alhamdulillah. Saya pertama untuk meningkatkan ekonomi selain hobi juga ya tentunya supaya jadi ekonomi yang bagus. Saya kalau kolaborasikan dengan domba Garut. Jadi di Garut itu pusat domba tangkas, tapi alhamdulillah Bandung bisa menciptakan kolaborasi domba tangkas dengan domba hiasan. Ya, alhamdulillah saya ya tujuannya untuk meningkatkan ekonomi selain daripada hobi. Kalau hobi mungkin punya uang sekarang habis. Tapi kalau untuk meningkatkan ekonomi, alhamdulillah sekarang udah pada beranak dan bisa dikolaborasikan antara domba Garut dengan Priangan. Akhirnya menghasilkan pertama tangkasnya yang luar biasa. Kemarin juga ikut di lomba Piala Presiden, masuk 10 besar karena persaingan yang cukup lumayan dan permainan yang sangat unik ya, permainan yang namanya permainan unik lah gitu. Jadi untuk juara ke-1 itu harus punya potensi power yang luar biasa. Tapi alhamdulillah kemarin ada juga bisa yang tidak hobi untuk tangkas, ada juga yang disebut seni, yaitu Raja Daging, Raja Kasep, dan Ratu Bibi. Raja Dangdut saya Pak. Kalau Raja Dangdut mungkin teman saya Bapak Roma Irama. Teman ya Bapak Roma Irama. Tapi alhamdulillah sekarang saya dapat juara kedua Raja Daging. Nah, cuma di sini ada keluhan juga Mas Eko. Jadi setiap kegiatan, setiap pengalaman ada keluhan, khususnya dengan pemerintah. Kenapa Pak? Ini kan pemerintah itu lagi menggalakkan ketahanan pangan. Betul. Termasuk Desa Sunten Jaya itu ketahanan pangan di sapi. Programnya di peternakan sapi. Alhamdulillah sekarang meningkat, menambah dan terasa oleh warga masyarakat. Dan saya ada keluhannya meningkatkan tanpa anggaran, yaitu di domba. Jadi Kabupaten Bandung Barat bisanya nyuruh, bisanya menampilkan untuk warga masyarakatnya untuk ikut lomba semacam raja-rajaan. Lomba desa. Enggak, raja-rajaan di peternakan. Kan ada lomba kasep, lomba Ratu Bibit, Raja Daging. Jadi nggak ada support yang luar biasa dari pemerintah. Tidak ada support ya? Jadi saya mengharapkan sekali, khususnya di Desa Sunten Jaya, kebetulan ketahanan pangannya di bidang peternakan, dan saya juga memberi contoh di bidang peternakan, dan di Bumdes juga saya punya peternakan kambing. Itu penyediaan, penyembelihan di waktu hewan kurban, dan juga kalau Mas Eko mau dan punya anggarannya bisa kambing guling ya, kambing guling bisa untuk peningkatan ekonomi kan. Betul. Ya mudah-mudahan. Tapi Pak, kalau misalkan desa wisata berjalan, peternakan tadi di Bubung desa kambing berjalan, itu otomatis akan ada kolerasi sepertinya Pak, karena misalkan wisatawan pengen kambing guling gitu kan udah disiapkan gitu, seperti itu ya Pak. Ya itu tujuan utama dari peternakan itu, kita setiap punya cita-cita di bidang peternakan harus kaya. Kalau peternak domba harus kaya di domba, peternak sapi harus kaya di sapi, petani harus kaya di Jadi untuk kedepannya ini mudah-mudahan ada yang tertarik, pertama menyediakan
hewan kurban, Hmm. sapi maupun kambing. Hmm. Kedua, barangkali ada yang mau kambing guling, ada. Kalau sapi guling nggak ada, seekor itu. Pak Des, untuk kebutuhan para petani dari mulai sapras, pupuk dan lain-lain itu disediakan oleh BUMDes nggak Pak? Karena kan ini potensinya lumayan bisa masuk PAD. Untuk sementara belum, Mas Eko. Karena kita kan BUMDes itu harus punya modal besar. Tapi insya Allah itu udah ada ART, Udah ada rencana. untuk pengembangan di bidang pertanian. Apalagi sekarang pemerintah untuk Kabupaten Bandung Barat, khususnya Desa Sunten Jaya, Kecamatan Lembang, nggak ada subsidi. Makanya masyarakat Sunten Jaya cukup menjerit. Kan sejahtera Pak dari hasil pertanian, kenapa harus menjerit? Karena kan sejahtera itu karena modal mungkin bertani. Tapi dengan pupuk kalau ada subsidi Kan ada, lebih sejahtera lagi. kan ada Pak subsidi. Nggak ada kesentuhan. Nggak ada. Ya. Apa mereka nggak daftar atau gimana? Katanya Bandung Barat itu untuk Lembang ditutup. Jadi nggak ada subsidi. Jadi akhirnya pupuk lokal yang berbagai aneka macam, akhirnya yang termahal juga dibeli dengan kualitas bagus. Kenapa tidak kan gitu, daripada kita hancur di bidang pertanian. Kalau harganya sendiri seperti apa berbanding itu Kalau sama petani itu sama pupuk? Mas Eko, dilihat dari pupuk itu petani itu seperti penjudi ulung. Kenapa saya bilang penjudi ulung? Karena kita diatur sama pasar dan tengkulak. Jadi masyarakat sepertinya petani daripada nganggur, kita ya tidak lebih baik tani. Tapi tidak sebegitu tani rugi enggak. Itu ada kolaborasi dari rugi ada untung. Tapi intinya di sini para untuk masyarakatnya dalam segi penghasilan itu ada ya Pak yang nggak banyak yang nganggur seperti itu. Ya itu tadi kalau bisa rugi, bisa untung. Kalau pengangguran, ya nganggur atau pengangguran itu sangat sulit sebenarnya. Nggak ada, jarang. Waktu zaman COVID-19 2019, 2020 sampai 2021 itu sebetulnya di Sunten Jaya itu tidak terasa yang namanya moneter. Karena apa? Saya ketika butuh pekerjaan untuk di kebun cuti, berarti masyarakat Sunten Jaya punya kesibukan tersebut. Berarti nggak ada yang nganggur ya? Nggak ada yang nganggur, terkecuali orang kota. Pekerja pabrik pasti di PHK. Kalau petani nggak ada yang di PHK. Cuman imbasnya ada dari penjualan, dari harga. Terus dibawa untuk ke pasar induk atau ke pasar-pasar yang lain, ya terbentuk di masalah operasional jalan. Bapak, selama Bapak memimpin di Sunten Jaya, pengalaman Bapak nih apa nih yang terberat di Sunten Jaya? Sebetulnya nggak ada yang terberat di pemerintahan dari awal 2007. Enjoy ya Pak? Saya enjoy bekerja, insya Allah semaksimal mungkin, dan juga Desa Sunten Jaya adalah menurut saya secara pribadi, mudah-mudahan masyarakat dan para lembaga yang lain mudah-mudahan sama sepemikiran dengan saya. Alhamdulillah di Sunten Jaya tidak punya tanah cari, Mas Eko. Desa juga
waktu saya masuk 2008 awal masih numpang di tanah orang lain. Kalau sekarang ini, Alhamdulillah sekarang waktu tahun 2012 sampai 2013 kita bekerja sama dengan para lembaga warga masyarakat, akhirnya beli lahan sendiri. Waktu itu beli 100 tumbak dan langsung dibangun di sini 2013, sekaligus diresmikan oleh Pak Bupati Pak Haji. ya Pak, berbicara kantor desa ini, pas masuk ornamennya banyak kayu nih, kenapa nih Pak? Jadi gini, saya punya prinsip. Kalau orang kampung itu tidak bisa mengejar orang kota. Orang kota lebih pintar daripada orang kampung. Tapi pemikiran orang kampung jangan kalah oleh seorang kota. Ya tentunya untuk ornamen seperti ini, kalau kita menyamakan contoh aja, meja, kursi, yang mahal banyak. Tapi pertama harus pakai anggaran. Ada kursi yang 40 juta, 50 juta, ada juga yang 100 juta. Itu pasti di kota. Tapi untuk di kampung saya sangat tidak setuju. Anggaran gede itu kenapa tidak kita untuk diberdayakan di masyarakat. Kita mengambil sesuai dengan alam pegunungan. Kita ini seperti ini, jadi nggak ada yang dibeli. Ya, jadi ada yang lagi gaji saya minta daripada dibikin apa itu untuk Babiran. Ya, atau dibuang atau buat kayu bakar, kita manfaatkan. Orang seni itu harus nyeni gitu. Jadi tidak kalah sama orang kota. Jadi enggak bisa. Pak, tadi disinggung bahwa petani itu sama dengan judi. Bisa dikatakan seperti itu, kenapa? Menurut saya, tapi tidak tahu semua masyarakat tidak merasakan kita lagi judi. Petani. Karena apa? Kenapa petani itu seperti penjudi ulung? Contoh saya. Contoh, jadi sebelum ke masyarakat, tapi mudah-mudahan nantinya sama. Saya kan selain dari pemerintahan desa juga petani dari kecil. Karena saya lahir dari anak petani, anak peternak, dan juga jangan melupakan karya potensi yang sudah ada. Tadinya petani, karena jadi kepala desa akhirnya beda atau rubah haluan. Saya langsung terjun jadi petani tetap sampai sekarang. Jadi harus dirasakan betapa hebatnya seorang petani, betapa sulitnya mencari uang seorang petani. Beda dengan seperti pekerja-pekerja PNS, gampang yang udah tetap ada bayaran itu. Ya. Untuk melanjutkan petani itu, petani kenapa tadi seperti penjudi? Karena belum tahu ketika punya cita-cita pengen mau tani, tidak kan seharusnya yang namanya petani itu sebelum nanam, sebelum menggali tanah atau mengolah tanah, jadi seharusnya barang harus dijual. Yang itu yang bagus. Tapi mayoritas untuk di Sunten Jaya jadi belum ada semacam program itu. Jadi petani mengolah, menanam, dan hasilnya juga belum tahu ini berapa harganya. Nah itu seperti gambling. Sekarang contoh, untuk petani tomat itu biaya sampai 4.000 per pohon. Ya, itu dari awal sampai akhir panen. Sekarang harga normal pasar itu di angka 1.500. Berarti kita udah rugi 2.500 per tangkal. Ya itu yang makanya saya bilang penjudi ulung.
Jadi tapi enggak juga, bisa aja seperti kemarin pas tani alhamdulillah untuk desa Sunten Jaya di kala tomat 2020.000 banyak yang panen Mas Eko. Bahkan banyak yang bikin rumah, beli mobil itu dari Dari hasil tomat. itu ya, itu lagi untung. Iya. Tapi Kalau ketika lagi lagi rugi, rugi, rugi. ya itu rugi. Bisa ya, bisa untuk modal yang kedua bisa pinjam atau mengurang dari target. Berarti dari pemerintah tidak ada jaminan pasar ya Pak? Seharusnya pemerintah, tapi saya kira pemerintah tidak bisa mengendalikan pasar. Soalnya gini, ketika cabai mahal, saya pernah waktu itu Bapak Gubernur siapa lah itu teh yang sebelum sekarang teh Ahmad Heriawan. Ahmad Heriawan pernah datang ke Sunten Jaya. Mudah-mudahan dia tidak lupa ngobrol dengan saya waktu itu cabai lagi 120. Betul, waktu itu pernah Datang ke desa untuk menggalakkan pertanian cabai. Kalau saya senyum-senyum waktu itu. Kenapa senyum-senyum? Bahkan Pak Gubernur nanya, kenapa Pak Kades senyum-senyum? Ya saya mah enak Pak, ketika Bapak datang ke sini masyarakat saya panen cabai dengan mahal. Tapi dia kan untuk memikirkan masyarakat banyak se-Jawa Barat. Mungkin terasa mahal beli cabai di pasar kan. Waktu itu pas disuruh pada nanam cabai di depan rumah ya Pak, waktu itu gerakannya ya. Akhirnya sampai 5.000 per kilo. Tapi anehnya ketika mahal datang, ketika murah belum ada salah satu pemerintah paling atas yang datang ke desa. Tadi tomat kan 1.000. Pernah nggak Pak paling bawah di bawah itu harga tomat? Ada sampai 500. Tomat itu atau jenis sayuran lain? Kalau 500 jarang-jarang Mas Eko tinggal bawa mobil dengan teman-teman. Jadi ngambil sendiri di kebun. Jadi masyarakat tidak akan memetik atau menjual. Ongkosnya juga bisa mencapai 500 rupiah per. Berarti seorang petani itu harus benar-benar siap menerima kenyataannya Pak ya? Ya betul. Atau pemerintah bisa bekerja sama dengan harusnya dibikin kelompok dan ada pasar yang bagus. Jadi barang untuk dimasukkan ke supermarket itu udah menjanjikan. Itu kan udah kontrak harga. Seharusnya seperti itu. Jadi barang yang bagusnya bisa diambil ke gudang, yang kurang bagusnya kita masukkan ke pasar. Dalam artian bukan yang sampahnya, tapi yang kurang bagus. Karena sayuran itu ada KW1, KW2, ya KW3-nya yang busuk. Ya Pak Kades, ini penekanan aja tadi sebenarnya harapannya udah disampaikan sama Pak Kades. Penekanan dari Pak Kades, harapan Pak Kades untuk pertanian, untuk peternakan dan yang ada di sini desa wisata tadi apa sih? Harapan saya untuk pertanian mudah-mudahan semakin maju terus pertanian, karena masyarakat banyak sangat mengharapkan sekali untuk di bidang sayur mayur. Jadi orang kota juga, orang yang sukses seperti kaum gaji, kaum pengusaha, jangan menyepelekan untuk petani yang ada di seluruh Indonesia. Karena tanggung jawabnya, pekerjanya luar biasa dan permodalannya luar biasa, tapi tidak menjamin untuk setiap tanam itu harga bagus dan kualitas bagus. Itu. Saya harapan petani di Sunten Jaya semakin maju, sukses sesuai dengan harapan saya maupun warga masyarakat. Mas Eko juga pasti setuju kan? Setuju Pak Kades itu. Sunten Jaya maju. Terus juga di bidang peternakan, mudah-mudahan biarpun kemarin ada kendala, jadi setiap manusia ketika ada kesuksesan pasti menghadapi kendala.
Kendala ini mudah-mudahan bisa dilewati, bisa dijalani sampai kembali normal lagi, karena sangat menjanjikan. Jadi harusnya petani selaku warga masyarakat harus banyak berkolaborasi. Selain petani juga peternak, pedagang, kaum gaji harus berkolaborasi. Kalau bahasa kita mah orang Sunda, Mas Eko, jadi harus nyandung ya. Mas Eko belum nyandung. Pak Kades pada nyandung. Nah, itu. Jadi untuk pekerjaan harus berkolaborasi, mendua namanya, menambah. Ya, oke. Terima kasih Pak Kades. Sangat luar biasa saya mendapatkan pengetahuan dari Pak Kades tentang Sunterjaya dan potensinya. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi para pemirsa yang menyaksikan nanti tayangan ini. Dan Pak Kades sukses selalu dan sehat selalu. Terima kasih Pak Kades. Ya, sama-sama Mas Eko, mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Amin. Oke pemirsa, baru saja saya berbincang-bincang langsung dengan Kepala Desa Sunterjaya, Bapak Asep Wahyono. Di balik potensi alam yang indah, di balik kesuburan tanah, meskipun para petani tiap pagi pergi ke kebun, tetapi masih ada hal-hal yang menjadi kendala. Di antaranya tadi untuk para petani tidak adanya atau tidak masuk ke sini pupuk subsidi, ya. Kemudian tidak ada jaminan pasar untuk para petani karena pemerintah mungkin belum sanggup untuk melakukan hal tersebut. Mudah-mudahan kedepannya ada solusi dari pemerintah, ada perhatian yang lebih terhadap Desa Sunterjaya yang telah menyumbangkan terbesar hasil pertaniannya, bukan hanya di Lembang tetapi ke ibu kota. Semua dirasakan hasil pertanian di sini dan menjadi salah satu pemasok susu, kebutuhan susu nasional terbesar di Indonesia. Oke, terima kasih. Bersama saya Eko Setiono, jumpa lagi nanti di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.